Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Oke. Mulai hujan ya. Oke, sekarang kita masuk pembahasan terkait dengan isnadul af'ali ila dhamair. Ya. Sebelumnya kita bahas terkait dengan as-sahih wal mu'tal minal af'al. Jadi sahih dan mu'tal dari fi'il-fi'il. Kita sudah belajar macam-macam fi'il. Fi'il itu ada yang sahih, ada yang mu'tal. Sahih itu apa namanya? Apa sih bilang sahih? Terbebas dari huruf illat, Ustaz. Terbebas dari huruf illat. Kalau mu'tal berarti ada huruf illatnya. Ada huruf illatnya. Oke, sahih ada berapa macam? Dua. Ada 3. Ketiga itu. Pertama apa? Pertama salim, yang kedua mahmuz, yang ketiga mudha'af. Oke. Salim itu apa? Selamat dari huruf illat semuanya. Selamat dari huruf illat, terus Dari mudha'af. dari huruf hamzah dan dari huruf yang double. Itu salim, tidak ada huruf illat, huruf hamzah dan huruf yang double. Kalau mahmuz ada yang huruf hamzahnya. Kalau mudha'af ada yang huruf double nih, huruf kedua dan ketiganya serupa ya. Gitu. Kalau mu'tal tadi saya ada 3. Nah, sekarang mu'tal ada berapa? Ada 3. 4 apa 3? Ada 4. 3. Ada misal. Yang pertama apa? Pertama misal, yang kedua ajwaf, yang ketiga nakis, yang keempat lafif. Oke, misal itu apa? Mahmuz itu mahmuz tadi yang salim. Huruf illatnya di depan. Huruf illatnya di depan. Kalau huruf ajwaf illatnya di tengah. Di tengah. Illatnya di tengah. Terus kalau nakis illatnya di belakang. Illatnya di belakang. Oke. Terus kalau lafif apa? Illatnya ada 2. Ada 2 macam. Lafif apa pertama? Mafruk sama makrun. Kalau mafruk itu apa? Mafruk itu illatnya di depan belakang sama lam fi'il. Kalau mafruk di depan belakang 1 dan 3. Kalau makrun 2 dan 3. 2 dan 3 ya, di tengah dan di belakang. Oke. Nah, sekarang fi'il-fi'il tersebut kita bahas ditinjau dari ketika disandarkan kepada dhamir. Maksudnya ketika ditasrif lugawi ya. Gitu. Oke. Kenapa kita membahas ini? Karena masing-masing fi'il itu ketika diisnadkan kepada fi'il mudhari ada perubahan di situ. Nah, kalau ilmu sharaf kan perubahannya ya. Ada kaidah-kaidah tertentu. Kita mulai dari sahih dulu, ada salim, ada mahmuz, ada mudha'af. Kita bahas yang salim. Coba yang baca nih satu baris, siapa yang membaca? Ya Ustaz. Coba Ustaz ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan as-salimu la yatagayyaru inda isnadihi ila dhamairi mutlaqan madiyan kana au mudhari'an au amran. Apa artinya? Yang pertama adalah salim tidak mengubah ya. Pada sisi isnadnya nggak kedengeran nih suara. Pada domir-domir secara mutlak baik madi maupun mudhari ataupun amr. Jadi as-salimu la yataghayyaru 'inda isnadihi ila dhamairi mutlaqan. Jadi fi'il yang salim yang tidak ada huruf illat, tidak ada huruf hamzah, tidak ada huruf mudha'af, tidak ada perubahan ketika diisnadkan kepada dhamair secara mutlak baik itu madhi, mudhari atau amr. Jadi kalau tasrif enggak ada perubahan. Jalasa fil madhi
Jadi jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Jadi nggak ada perubahan sama sekali, ya, gitu. Begitupun mudhari ya jilisu, ya jilisani, ya jilisuna, tajlisu, tajlisani, ya jilisna. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna. Ajlisu, najlisu. Ya, itu mudhari. Kalau amar ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Jadi tidak ada perubahan. Dia normal seperti yang sudah kita ketahui bersama. Bagaimana tasrif fi'il, tasrif lugawi ya. Seperti itu. Iya. Oke, ini salim. Jadi tidak ada sama sekali perubahan. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada ya? Ada Ustaz. Oke, sekarang masuk ke macam yang kedua itu asanian. Asanian itu al-mahmus, yaitu mahmus yang ada huruf hamzahnya. Oke, coba dibaca satu baris ini. Silakan satu baris saja. Siapa? Ada? Yang mana Ustadz tahdhiful hamzah? Enggak, atasnya al-mahmuzu. Oh, ya, coba ya Ustadz. Boleh. Anian al-mahmuzu la yataghayyaru inda isnadihi ila dhamairi illa kalimatun qalilat. Kalimatin qalilatan. Oke, itu dhamairnya Ustadz. Illa kalimatin qalilatin minhu. Qalilatan. Nah, mansub itu ya. Oh, astagfirullahaladzim. Illa kalimatin qalilatan minhu. Sebagai apa Ustaz? Mustasna. Mansub. Bukan, ini maf'ul kah? Enggak ada maf'ul. Ya, tagoyar itu tidak menasubkan maf'ul ya, enggak. Oh, kenapa jadi kalimatin qalilatan? Kalimatin kan dia karena jama mana salim mansubnya pakai kasrah. Kalau qalilatan kan mansubnya pakai fathah. Enggak, posisinya sebagai apa? Maksudnya hal apa? Tadi mustasna. Kan ada illa kecuali. Nah, itu istilahnya mustasna. Oh, iya ya, astagfirullahaladzim. Ya, mustasna. Nadhkuru ahkamaha fima yali. Al-awwalu Enggak, nahdhifu sampai situ dulu. Apa artinya dulu? mahmus la yataghayyaru, tidak berarti tidak berubah ya Ustaz. Tidak Mahmus berubah. itu tidak berubah ketika disandarkan kepada domir, kecuali sedikit kalimat darinya, dari mahmus itu ya Ustaz. Kita telah menyebutkan hukum-hukumnya sebagai berikut. Hukum-hukum. Ya. Jadi al-mahmuz yang ada fi'il yang ada hamzahnya baik di depan, belakang atau belakang, baik di fi'il fa fi'ilnya, ain fi'il atau lam fi'ilnya, la yataghayyar itu tidak berubah. Inda isnadihi ila dhamairi ketika disandarkan kepada domir-domir. Nah, jadi secara umum tidak ada berubahnya sama seperti salim tadi. Illa kalimatin qalilatan minhu, kecuali beberapa kata saja. Nadhkuru ahkamaha fi ma yali, kita sebutkan hukum-hukumnya sebagai berikut. Yang pertama, nahdhiful hamzata fil amri min akhadha wa akala mutlaqan. Nah, ya. Jadi ada dua kata yang hamzahnya itu dihapus secara mutlak pada fi'il amr, yaitu kata akhadha dan akala. Akhadha artinya apa? Mengambil. Akala makan. Jadi ketika diubah menjadi fi'il amr maka dihapus secara mutlak. Dalam dua keadaan, fil ibtida wal wasli. Baik itu dalam ibtida ketika di awal atau ketika di wasal, ketika di tengah. Ya. Jadi kalau akhadha ketika diubah menjadi fi'il amr menjadi khudh. Ya. Jadi apa? Khudh. Jadi kalau di depan atau di tengah sama aja tetap khudh bacanya secara mutlak. Begitupun kul.
Akala yakulu kul. Ketika di depan kul, ketika di tengah, di wasal maka dibaca kul juga. Gitu. Ya. Gitu. Ini yang pertama. Jadi akhoda dan akala ketika fi'il amr maka dihapus hamzahnya secara mutlak baik ibtida maupun wasal. Nah, selanjutnya kama tuhzaful hamzatu fil amri min amaro wa sa'ala. Nah, sebagaimana ya, dihapus hamzahnya itu pada fi'il amr pada dua kata yaitu amaro dan sa'ala. Amaro artinya apa? Memerintahkan. Memerintahkan. Kalau sa'ala Bertanya. meminta atau bertanya. Oke. Atau- Jadi sebagaimana akhoda dan akala itu dihapus, tapi tidak mutlak. Kalau akhoda dan akala itu dihapus secara mutlak, artinya baik ibtida maupun wasal. Tapi kalau amar sa'ala itu hamzah dihapus dalam kondisi fil ibtida faqat, kalau di awal. Maka kalau misalnya amaro ketika berada di awal fil amar, maka jadi apa sebutnya? Perintahlah jadi apa? Amaro ya muru. Amaro ya amuru, amarnya apa? Mur. Mur. Mur perintahlah. Mur. Ya. Mur perintahlah. Ya. Sebagaimana hadis Nabi muru auladakum bis-shalah wa hum sab'u sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian salat ketika mereka berumur 7 tahun. Muru auladakum itu domira antum ya. Seperti itu. Nah ini. Bayarnya. Jadi kalau di ibtida itu dihapus. Begitupun sa'ala ketika ketika dia menjadi fi'il amr dalam kondisi ibtida bacanya gimana? Salah. Ya selalu. Apa? Salah. Sal. Sal aja, sal. Ya, sal. Dan itu ada dalam surat Al-Baqarah, sal bani Israila. Tanyalah kepada Bani Israel. Ya, kam atainahum dan seterusnya. Jadi amaro dan salah dihapus hamzah ketika ibtida saja. Terus bagaimana ketika wasal amal waslu fayajuzu fihil hadfu wal isbat. Maka ketika wasal maka boleh dua wajah. Yang pertama hadzuf boleh diisbatkan, boleh hamzah dihapus atau boleh juga diadakan deh, diisbatkan ya. Amaro ya'muru. Misalkan kalau duduk dan misalkan duduk dan perintah lah misalnya. Misalkan jadi ijlis wamur atau ijlis wa'mur juga bisa. Ijlis wa'mur dan ijlis wa'mur juga itu bisa. Kalau di wasal ya. Ini amar. Amaro. Begitupun salah. Misalkan ifham wasal. Pahamilah dan tanyalah. Ifham wasal. Dihapus. Atau disebutkan juga ifham wasal boleh. Gitu ya. Jadi yang dihapus ketika di awal saja ibtida. Kalau misalkan wasal maka ada dua wajah yang itu bisa dan hukumnya jaiz. Boleh dihadzuf, boleh diisbat. Wal Qur'anu Al-Karimu khairu syahidin ala dzalika. Dan Quran Al-Karim adalah sebaik-baik syahid, sebaik-baik dalil dalam hal ini. Fafihi dan di dalam Al-Qur'an ada ayat khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Ini kata akhadha khudz. Jadi ketika ibtida dihapus secara mutlak deh ibtida dan wasal. Wa fi aidan qala fakhudh arba'atan min at-tayri. Ini juga sama. Ini dalam kondisi wasal. Qala fakhudh tidak berada di awal tapi di tengah. Dan itu dihapus hamzanya. Ya. Kama anna fihi kulu washrabu mir rizqillah. Nah, termasuk kata akala ini ketika ibtida dihapus karena dia memang mutlak ya, ibtida wasal juga sama, dihapus hamzanya. Kulu washrabu mir rizqillah. Ini contoh yang berada di ibtida. Nah, kalau di wasalnya wa fihi kadzalika wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu. Jadi ketika ada wasal di tengah, hamzanya juga dihapus. Faqulu minha haitsu syi'tum. Ya. Nah, ini kasusnya kalau akhoda dan akala mutlak ibtida atau wasal ketika amar maka hamzahnya dihapus. Tapi kalau amar sa'ala ketika ibtida dihapus, tapi kalau wasal maka dia bisa dua wajah, bisa dihadzuf, bisa diisbat.
Kama anna fihi, sebagaimana dalam Quran ada kalimat sal bani Israila di depan ini, di depan ayat. Ila janib sampai ayat was alil qaryah. Ya kan di wasal nih. Enggak di depan banget ya. Ada huruf waw sebelumnya. Maka dibaca di isbat di sini was alil qaryah. Seperti itu. Ya. Nah, ini poin yang pertama terkait dengan fi'il mahmus ya. Ada 4 kata yang kita bahas. Akhadha akala, ketika amar maka secara mutlak hamzah yang dihapus, yaitu mutlak itu artinya ibtida dan wasal. Kalau amar sa'ala itu dihapus amarnya hamzahnya pada fi'il amar ketika berada di ibtida. Tapi kalau wasal maka boleh diwajah, bisa dihadzaf hamzahnya, bisa diisbat hamzahnya. Dan ini syahidnya atau dalilnya itu ada di Quran yang sudah disebutkan tadi. Ini poin yang pertama. Sampai sini ada pertanyaan? Hanya 2 kata ini ya, Ustaz? Iya, cuma 4 kata berarti. 4 kata ya? Akhadha akala amara sa'ala dengan rincian tadi. Oke. Ada lagi? Yang amaro itu mana, Ustaz? Contohnya. Kalau amar memang tidak disebutkan, cuma dikiaskan aja mungkin di dalam hadis yang tadi disebutkan muru auladakum bisalah. Terus kalau yang contoh yang di tengahnya gimana? Wa'mur. Wa'mur ada, wa'mur bil ma'rufi ada, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar dalam surat Luqman ya. Oke. Kalau nggak ada, nanti kedua ketiga nanti selalu kita baca ya pekan depan insyaallah. Jadi masih mahmuz. Nah, sambil dipahami pelan-pelan untuk yang salim dan mahmuz. Kalau salim insya Allah nggak ada masalahnya, tapi yang mahmuz ini yang kaidah yang mungkin ini udah ada yang pernah belajar kaidah ini atau baru? Belum pernah tapi udah lupa Ustaz. Nggak pernah, cuma lupa ya, nggak apa-apa. Ya. Udah pernah bahas ininya sih, tasrifnya Ustaz, tapi nggak ngeh. Ya. Soalnya maklumat sabiko Ustaz, jadinya masih Maklumat sabiko nggak apa-apa, yang penting jadi maklumat sabiko dulu. Pokoknya terima aja dulu lah. Tapi ini udah mulai ngerti sih. Oh, gitu. Mulai ngerti ya? Oke, nggak apa-apa, sambil meroja. Oke, kalau nggak ada nanti insya Allah kita lanjut poin 2 ketiga untuk fi'il yang mahmuz ya. Nah, satu baru nanti mudhaf. Nah, mudhaf ini yang nanti akan ada akan ada kaidah tersendiri dan dia lebih rinci. Kalau madhi bagaimana, mudhari bagaimana, begitupun amar nanti ada insyaallah. Oke. Kalau nggak ada nanti nanti kita lanjut untuk pembahasan ilmu sharaf menggunakan kitab ini. Wallahu a'lamu bishawab.